saya kasih tahu ya. Kalau anda Boleh. lebih kasar, dia lebih kasar daripada anda. Ayo, Boleh saya aku kasih tahu. ngomong? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Oke, aku mau nanya satu hal nih. Eh, aku pernah dengar kalimat begini. Katanya Tuhan itu menciptakan manusia serupa dengan atau segambar dengan dirinya. Itu maksudnya gimana? Artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Jadi kalau kamu melihat Yesus itu, bukan Yesus itu serupa manusia, tapi kita semua diciptakan serupa dengan Yesus. Tahu nggak? Maksudnya fisik kita, fisik. Semua tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Termasuk kontolnya sama juga. Nggak masalah kontol, nggak masalah apa. Pokoknya kamu diciptakan menurut gambar dan rupa dari Yesus. Oke. Ya, makanya. Tapi kita kan tahu, kita kan fungsi kontol kan untuk kencing. Kenapa sih kok Kalau itu sekali itu jorok banget sih, Kak malu. kalau Mbak Noni, apa Noni memang otaknya kan udah bilang di awal orang Islam itu ya, makanya dengar dulu. Kita, ya kan? makanya dengar dulu. Kita kan manusia ini kontolnya Ya, kan fungsinya kontol. untuk kencing. Terus kalau sembahan kalian fungsinya apa kontolnya? Kontol untuk kencing. Untuk apa? Jadi sembahanmu kencing juga? Loh, Yesus selama menjadi manusia dia kencing. Aku nggak bahas Yesusnya, tapi yang aku bahas sembahan kalian sebelum dia menciptakan manusia. Kalian. Lo yang menciptakan manusia di dalam rupa manusianya dia perlu kencing. Kalau dia nggak jadi, kalau dia Sebelum dia menciptakan manusia. ya nggak perlu lah. Terus kontolnya untuk apa? Kenapa? Oke, biar saya jawab. Kontol Biar untuk saya jawab, apa? Nanti dulu Bang Jack, kontol Biar saya itu. Kamu bilang Nanti dulu Bang. sembahan kalian Tadi dulu kamu menciptakan mau manusia dijawab, segambar dengannya. kamu mau coli apa mau dijawab? Saya belum selesai Nanti, jawab, kamu jangan nanti. ngomong terus. Kamu juga dari tadi motong-motong host, nggak jelas. Kamu ada orang ngomong. Ya, makanya satu Silakan. host tuh punya kuasa di sini. Jadi- Kau potong-potong. Kontol, ya namanya kontol yang kamu bilang tadi. Kontol itu kalau dia female maka dia keluar. Kalau dia female maka dia di dalam. Kalau dia male maka dia akan keluar. Apakah kontol itu gunanya? Kalau kontol di dalam metabolisme gunanya buat kencing. Tetapi di dalam Silakan kekekalan- dijelaskan. Aduh, jangan dipotong dulu. Di dalam kekekalan, di dalam tubuh kemuliaan, manusia itu tidak mengalami metabolisme. Dia tidak perlu metabolisme. Sehingga fungsi kontol itu tidak ada. Fungsi kontol itu ada karena kamu tidak kekal. Kamu jadi punya kontol, ya karena kamu tidak kekal. Karena kontol itu gunanya untuk metabolisme. Jadi di dalam kekekalan kamu tidak perlu kontol. Karena kamu tidak perlu buang, kamu tidak perlu Berarti membuang. sembahan kalian laki-laki. Kok laki-laki? Kok sembahan Kan ada kalian laki-laki kontol. gimana sih? Udah dijelasin Kan tadi saya bilang, kamu tadi gak dengerin. Waduh. Nggak adil dong. Kamu Gimana dengan conget cewek? nih. Waduh. Nggak adil dong sama cewek. Kamu tadi dengar yang saya ngomong nggak? Tadi saya ngomong apa? Ini Coba kan nggak ulangi adil. lagi. Harus dia jadi Tadi cowok. kamu dengar dulu. Kamu tadi dengar yang saya ngomong nggak? Coba saya ngetes kamu. Tadi saya ngomong apa coba? Congek kamu nggak Kamu dengar. tadi Congek kamu Oh, kokokan. boleh, Tadi kamu boleh. nggak dengar. Iya, saya tadi udah Sebentar, ngomong apa? orang, Terus kamu nggak dengerin. Oh sebentar. Aduh, kamu nih nggak ada ilmunya. Congekan kokokan kamu. Aduh, karena kamu nanya, kamu sudah punya jawaban. Kamu nggak denger yang orang ngomong. Ya. Aduh. Kalian kalau naik ke sini ngomong baik-baik ya, Bang Nabi pun akan jawab dengan baik. Tapi kalau kamu ngomongin kasar ya, saya pastikan bahwa Bang Nabi lebih kasar daripada kamu. Oh ini orang udah fokus nih, kamu nih minggir aja. Ya jadi begini, tak jelasin ya. jelasin tadi. Ya udah dijelasin, nggak apa-apa saya jelasin ulang nih supaya orang. Oke, nih Bang Jack sebenarnya saya matikan ya di belakangnya Bang Jack ada suara berisik. Jadi begini, saudara, mengapa ya Yesus terlahir sebagai laki-laki dan dia punya titik, punya penis? Karena dia terlahir sebagai laki-laki.
Dan penis itu digunakan untuk metabolismenya dia, baik untuk kencing maupun kalau sebagai manusia normal untuk melakukan reproduksi. Tetapi di dalam kekekalan, ya, maka tidak perlu ada titik, tidak perlu ada penis, tidak perlu ada vagina. Mengapa? Karena tidak perlu reproduksi satu. Kedua, tidak perlu metabolisme. Lalu buat apa? Ya nggak ada. Karena adanya titik dengan vagina itu, kalau laki-laki, kalau male itu akan keluar, maka kalau female dia akan ke dalam. Kamu lihat kalau cara operasi dia di YouTube itu kan banyak cara operasi ganti kelamin, dimasukkan saudara. Karena dia tetap harus ada ya untuk penghasil hormonnya itu. Nah, makanya kalau di dalam kekekalan, makanya di dalam kekekalan tidak ada lagi fungsi-fungsi itu. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 12, ya, di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Mereka akan hidup, kita akan hidup seperti malaikat. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Apakah malaikat perlu kencing, perlu berak? Kan tidak perlu. Tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus waktu di dalam kekekalan. Begitu dia keluar dari Taman Eden, hari itu dia perlu metabolisme. Karena apa? Kenapa ada metabolisme? Karena mortal, karena hidupnya dibatasi. Untuk dia bisa, karena hidupnya dibatasi, maka dia harus ada metabolisme dan anabolisme. Ada sintesa dan ada antitesa, ada antitesa dan ada penguraiannya dia. Saya lupa ya, anabolisme dan metabolisme itu. Jadi kalau kita makan, kita pasti berak, pasti kencing, pasti berkeringat. Tetapi di dalam kekekalan kamu tidak perlu semua itu. Jadi di dalam kekekalan kamu tidak perlu yang tadi disebut kontol tadi, yang dia bilang kontol tadi. Simple sekali, ya. Kontol dan vagina adalah hasil dari evolusi karena kebutuhan manusia untuk bermetabolisme di dalam kefanaannya dia. Jelas ya saudara ya. Jadi Anda tidak perlu bingung. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus yang di dalam kekekalan. Tetapi kemudian manusia keluar dari Taman Eden. Maka anaknya Adam dikatakan di dalam Kejadian 5. Anak-anaknya Adam ya serupa dengan Adam. Bukan serupa dengan Allah lagi. Kamu tulis ya, dia serupa dengan bapaknya. Adam pertama kali diciptakan serupa dengan Yesus. Kemudian dia keluar dari Taman Eden, maka dia punya fungsi metabolisme, punya titik dan punya vagina. Simpel ya. Kenapa orang Islam nggak nyampe ke sana? Karena orang Islam nggak ada tuh pelajaran metabolisme, anabolisme. Nggak ada tuh pelajaran begitu. Cuman taunya titik ngehe terus. Di surga pun ngehe, isinya germo-germonya, ya kan? Ya, gitu. Oke nih. Jack ini mau bicara, Jack nih. Tanya awak bang. Nanti dulu. Pastor Jack mau bicara nggak? Oke, belum bicara. Nih tadi dulu. Nih, penginjil silakan. Gantian dulu ya. Ini penginjil dulu. Penginjil dulu taruh apa sih? Exme nih, Exme. Giliran ya bicaranya. Penginjil silakan. Jadi begini saudaraku. Yeremia 7:18 sudah menyatakan untuk membedakan mana perkataan Tuhan, mana perkataan iblis, kita lihat rumahnya, kita lihat surganya. Apabila rumahnya, surganya menyediakan ratu surga, pelayan-pelayan surga, itu rumahnya, surganya iblis. Jadi muslim itu harus tahu bahwa surga yang menyediakan ratu surga, pelayan-pelayan surga, Yeremia 7:18, itu surganya iblis. Makanya Yesus kan sudah bilang, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin-kawinan. Di surga kita akan hidup sebagai malaikat. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalian ini masih sesat. Makanya Yesus bilang harus dilahirkan kembali supaya rohmu yang mati itu bisa diaktifkan kembali. Karena Yesus bilang di Yohanes 3:3, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi itu Yeremia 7:18 sudah menyatakan surga yang menyediakan pelayan-pelayan surga, ratu surga, itu surganya iblis. Yesus menggenapi, kamu sesat. Itu sudah jelas kan? Jadi apalagi yang mau kalian pikirkan? Kamu sesat. Di surga tidak ada kawin-kawinan.
Kamu akan hidup sebagai malaikat. Kenapa hidup sebagai malaikat? Karena Tuhan itu menggantikan Lucifer yang posisinya sudah dicampakkan ke bumi. Jadi kita ini menggantikan Lucifer menjadi malaikat. Jadi kita tidak akan hidup seperti manusia yang berdosa seperti kalian-kalian ini yang belum mengenal kebenaran. Kalian itu masih dibawa oleh malaikat pencabut nyawa. Coba di mana Allah SBT bisa mencabut rohmu? Rohmu itu tidak bisa dicabut oleh Allah SBT karena Allah SBT tidak berkuasa. Rohmu kalian serahkan kepada malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Iblis. Kalau kafir menyatakan itu iblis. Jadi rohmu itu digenggam oleh iblis. Itu saja tambahan dari saya. Oke, luar Allah tidak biasa. bisa mencabut rohmu. Di mana ayat Siapa Al-Quran nih? menyatakan Allah SBT bisa mengambil rohmu? Gak ada. Allah SBT itu zat yang maha suci. Tidak punya roh, tidak punya firman. Benda mati. Asal suatu benda zat yang maha suci. Oke, brother, Indra, nanti ya. Indro sebentar. Imadudin dulu. Imadudin silakan Imadudin. Saya mau tanya sama Bang, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin dia berdoa kepada Bapa di surga? Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa adalah entitas yang terpisah? Referensi Matius 26:39, Yohanes 17. Itu satu pertanyaannya ya. Nanti kita debat ilmiah. Debat ilmiah kita. Ilmiah. Ya. Nanti dulu satu-satu. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa ada di mana? Coba kamu jawab, Bapa ada di mana? Imadudin? Mana nih Imadudin nih? Saya tanya dulu itu. Bapak, iya Bapak ada di mana? Yesus berdoa kepada Bapa, Matius 26. Bapak ada di mana? Ini disebutkan di sini Bapa di surga. Ya surga itu ada di mana? Yo enggak tahu. Nah, kamu aja enggak tahu. Coba kasih tahu. Kan Yesus berkata, Bapa ada di dalamku. Gimana sih kamu? Enggak ada di sini. Loh, kok enggak ada? Disebutkan Bapa di surga. Kok Bapak di surga? Coba Anda buka Matius 26:39, Yohanes 17. Kamu buka Yohanes 17. Bapak ada di dalam Yesus, artinya surga juga ada di dalam Yesus. Halo Mana sih kamu? semua brother. Kalau Gantian Endra nanti. Kalau belum disuruh ngomong jangan ngomong. Berarti itu entitas yang terpisah. Tidak sama. Imadudin, kamu jangan, kamu sabar, kamu tarik nafas. Suara kamu jangan ngegas gitu. Belum kamu udah marah-marah lagi. Jangan Emang bahasa panik, seperti tenang. itu, Emang bahasa Jangan panik. Kamu ambil nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam. Tiup 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah lega? Ya. Ya, tadi kan kamu nanya mengapa Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, lalu kamu bilang Bapa di surga. Sekarang saya tanya kamu, surga ada di mana? Kamu nggak tahu. Kamu harus baca di dalam Yohanes 17 yang ngomong Yesus, Bapa di dalamku. Aku di dalam Bapa. Ya kan? Jadi kalau Yesus berdoa kepada, Pertanyaannya di dua. ya iya, nanti dulu kan satu. Diam dulu. Kamu mau dijawab apa enggak dijawab? Aduh, kamu mau debat akademis, debat ilmiah gundumu yang kamu cuma taunya titik sama kontol kok. Anjing baru segitu. Aduh, anjing. Nah, ini. Aduh. Kita debat akademis, tapi caramu berdebat bukan Debat akademis. Salah ngetot, bego. Nah, Jangan akademis. kamu nambah muka aja nggak berani kok. Kamu nambah muka aja nggak berani. Ngaku-ngaku namanya Imadudin kamu. Bisa jawab. Aduh, Muhammad aja kalau Jadi panggil. dia kepanasan ya. Kok jadi Nah, dia iya, stroke? makanya tadi saya sudah bilang Noni, tarik nafas dulu dalam, tarik nafas. Buang aja ke neraka. Kamu Ya. mantap ayam kok nggak bisa jawab. Ya, jangan isu-isu kalau di sini. Hei, bacot tuh jangan ngoceh dulu, diam dulu. Lu mau debat, mau naik yang baik di sini, komal orang ini.
sama Ya. Jibril, takut kesurupan kau ya Jibril. sama Open cam kau, open cam. Kamu tahu lihat muka kau coba, open cam kau. Kamu aja open cam aja, kamu ndak berani sama saya. Kok takut? Kapan saya takut kamu? Ya. Nabi kamu saja, ketemu Nabi kamu saja, ketemu saya, minta mati lagi karena takut tubuhnya keluar jantung ya. Kamu kapan gimana mau debat? Kamu ngomong terus kayak tai. Kamu debat terus. Kamu mau debat bagaimana? Saya mau jawab, kamu udah dikasih kesempatan ngomong. Mama, mati Tuhan yang kayak perempuan, Tapi cara kamu ngomong bukan ke akademis. Udah minggir, udah buang waktu nih. Aduh, Endra silakan. Gimana mau jawab? Mau dijawab ngomong terus. Oh, goblok juga nih orang Islam ini. Nggak bisa coli doang. Kalau coli, kamu di masjid. Kalau di sini ngomong gantian. Ya, semua pasti dikasih kesempatan ngomong. Kalau kamu sudah nanya, kalau saya sudah nanya, kalau kamu nanya, saya jawab. Kamu nggak boleh potong yang saya ngomong. Demikian juga kalau kamu lagi ngomong, kamu lagi nanya, akan saya stop satu pertanyaan sudah. Jangan banyak pertanyaan, jawab satu. Kamu mah sudah coli aja kalau kamu sekalian 10 pertanyaan diborong semua, lalu kapan saya jawabnya? Ya. Jadi kalau ngomong gantian, pasti dikasih kesempatan ngomong di sini ya. Kecuali kamu takut dengan jawaban saya. Dan banyak orang Islam takut dengan jawaban saya. Waduh, luar biasa. Silakan Endra. Ya, terima kasih. Selamat malam, brother. Ya, silakan. Ya, selamat malam, brother. Silakan. Saya mau bilang begini ya, brother ya. Kamu Sudah sampai di mana? Sebentar. Kamu jangan panggil saya brother. Saya belum tahu kamu ini brother apa bukan. Sejak kapan bapak saya menggauli ibu kamu? Nggak pernah ya. Ini jangan brother dulu. Kecuali kamu sudah jelas siapa Noni. Ini saudari saya. Darius saudara saya. Jack ini saudara saya. Saudara di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu saya nggak tahu saudara kapan kita saudaraan dulu. Silakan Endra. Oke, baiklah. Selamat malam, host. Ya, Ini saya mau bilang sama host ya. Bang Hos. Sudah sampai ya di habis mana? ini Kang Gali ya. Iya. Sekarang biar Endra dulu bicara. Silakan Endra. Sudah Endra, sampai di lanjutkan, mana host mempelajari firman-firman Allah begitu? Tuh, saya doktor teologi, saya sekolah teologi 10 tahun. Gimana sih kamu? Oh, sampai mana? Saya sekolah teologi 10 tahun. Ya, alma mater saya dari Haifa University Israel. Beneran. Ini semua saksi ya. Noni, Cek, ini semua tahu, semua Darius. Semua tahu semua. Saya alumni Haifa University Israel. Punya sekolah teologi Asli. juga. Aduh. Ya, asli dari Haifa, saya nggak bohongan. Saya punya kartu mahasiswanya juga. Punya Bible College. Saya